1961, Disciple Breakcraft. Prefnex. Daftar isi. Settings. Ya, murid itu ingin mengikuti instruksi dari Tuan Paman. Kata Li Yifu sambil menundukkan kepalanya, mulai besok, murid itu akan mati. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Yongshu kebetulan berada di pulau selama periode waktu ini. Kamu hanya perlu mendelegasikan beberapa urusan sehari-hari kepadanya. Oke, Paman Tuan, kata Li Yifu. Xia, Zheng Yongshu juga menanggapi dengan cepat. Pertama-tama atur sebuah ruangan untuk Haoran. Xia Ruofei berkata, saya ingin membimbingnya berlatih, dan kemudian saya akan segera kembali ke Australia. Oke, kata Li Yifu, kamar sudah siap. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, Haoran, apakah kamu tidak berani tidur sendirian? Tang Haoran menegakkan dadanya dan berkata, Tuan, Anda meremehkan saya. Saya sudah tidur sendirian di rumah. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, baiklah. Jika kamu takut di malam hari, tidak ada yang akan datang untuk menghiburmu. Saya tidak takut, Tang Haoran berkata dengan bangga, saya seorang kultivator. Kemudian, Tang Haoran berkata lagi, Guru, energi spiritual di sini sangat kuat. Saya tidak sabar untuk mulai berlatih. Xia Ruofei tertawa dan berkata, oke, ayo turun sekarang. Sebenarnya, di sini bukan hanya energi spiritual yang kuat, tetapi juga banyak manfaat, Anda akan segera tahu. Kelompok itu turun, ketika Xia Ruofei berangkat, Li Yifu telah mengatur sebuah kamar untuk Tang Haoran, dan itu berada di sebelah kamarnya, mengingat anak itu masih terlalu kecil dan mungkin takut gelap di malam hari. Xia Ruofei berkata di depan pintu, oke, kalian semua pergi berlatih secara terpisah. Saya bisa membantu Haoran dalam hal itu. Suami yang saleh, jangan mundur besok, dan serahkan beberapa hal kepada Lao Zheng sekarang. Mundur hari ini. Li Yifu ragu-ragu dan berkata, oke. Murid mematuhi perintah. Kumpulkan buku gratis, ikuti fax untuk merekomendasikan novel favorit Anda dan dapatkan amplop merah tunai. Xia Ruofei dan Tang Haoran masuk ke kamar dan membuka tirai dan berkata, Haoran, jika kamu melihat apa yang hilang di sini, beritahu Lao Zheng dan biarkan dia menyiapkannya untukmu. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa mandi dan berganti pakaian atau apapun, apakah itu oke? Petik 2. Tuan, murid itu bisa hidup mandiri sejak dulu. Tang Haoran berkata dengan tercengang, kecuali tidak tahu cara memasak, yang lainnya baik-baik saja. Hebat, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, oke, jangan bergosip, mari mulai berlatih sekarang. Setelah berbicara, Xia Ruofei mengeluarkan setengah dari Zuyu Guo dari ruang peta roh, menyerahkannya kepada Tang Haoran, dan berkata, ambil setengah dari buah roh ini. Lingguo ini sangat cantik. Tang Haoran mengambil Zuyu Guo dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Guru. Setelah berbicara, dia mengambil Zuyu Guo tanpa ragu-ragu. Tang Haoran segera merasakan sifat obat yang melonjak di tempat dantiannya, dan wajahnya sedikit berubah. Xia Ruofei menyerahkan Yuan Jing pada waktu yang tepat, dan berkata sambil tersenyum, kultivasi dengan Yuan Jing. Jangan pikirkan apa-apa, jalankan saja latihan, Liang Jing, dengan segenap kekuatanmu. Ya, Tuan, kata Tang Haoran cepat. Setelah dia mengambil Yuan Jing, dia segera duduk bersila di atas karpet lembut, memegang Yuan Jing di tangannya, dan mulai berlatih, Liang Sutra. Larik Luotian itu sendiri memiliki efek menyegarkan dan berkonsentrasi, dan setelah mengambil Zuyu Guo, lebih mudah untuk memasuki kondisi kultivasi, jadi Tang Haoran hampir tidak berhenti, dan segera memasuki kondisi kultivasi segera setelah dia duduk. Tingkat dalam praktek kelupaan. Xia Ruofei juga duduk, tetapi alih-alih berlatih, dia selalu melepaskan kekuatan mentalnya untuk memantau keadaan. Tang Haoran, sifat obat dari setengah Zuyu Guo adalah yang paling cocok untuk pembudidaya ki pemurnian tingkat kelima dan keenam. Ini tidak terlalu keras atau terlalu boros. Basis kultivasi Tang Haoran saat ini adalah puncak dari lapisan keempat pemurnian ki, dan hanya selapis kertas jendela yang tersisa dari lapisan kelima pemurnian ki. Oleh karena itu, segera setelah dia mengambil Zuyu Guo, auranya meningkat tajam, hancur kemacetan biasanya menembus lapisan kemacetan ini keesokan paginya, Xia Ruofei meninggalkan Tang Haoran di Pulau Taoyuan, dan kemudian kembali ke Australia dengan kapal terbang obsidian.
Selain penyuntingan bersama, Sutra Hati Awal, dengan Song Weiling dan Kingsway tadi malam, ketiga Xia Ruofei secara alami konyol. Sedikit tidak memenangkan pernikahan. Untungnya, Xia Ruofei sekarang adalah pembudidaya inti emas tingkat menengah, jadi secara alami tidak ada yang namanya sakit pinggang dan lutut. Perjalanan pulang pun berjalan mulus, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, Xia Ruofei kembali ke Sydney. Dia masih datang langsung ke klinik Qi, berencana untuk merawat cedera kaki Liang Qichao terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Tang Yitian. Kali ini, Qi Huan telah tiba di bangsal Liang Qichao untuk menunggu lebih awal. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia terkejut dan berkata, "Tuan Xia, hasil pemeriksaan hari ini telah keluar. Indikatornya sangat bagus. Cedera Tuan Liang pulih dengan sangat baik. Efek pengobatan Anda luar biasa." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Qi Huan memberikan tumpukan daftar periksa di tangannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei mengambilnya dan melihat sekilas, meskipun infeksinya masih ada, jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya, dan berbagai indikator fisik juga berkembang ke arah yang baik. Terutama hati yang telah menjalani operasi reseksi parsial juga telah pulih dengan baik. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini bagus. Dr. Qi, saya punya saran." Kamu bilang, kata Qi Huan cepat. Dia sekarang mengagumi keterampilan medis Xia Ruofei. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, dia juga tahu bahwa kemampuan menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mencapai efek terapeutik yang luar biasa pasti berada pada level master pengobatan Tiongkok. Hanya saja Xia Ruofei masih sangat muda, tetapi dengan tingkat keterampilan medis yang tinggi, ini adalah keajaiban di bidang pengobatan tradisional Tiongkok yang mengandalkan akumulasi pengalaman. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya menyarankan agar frekuensi tes darah seperti ini dapat dikurangi dengan tepat. Sekarang cedera Liang Ge relatif stabil. Tes darah harian juga menyakitkan bagi pasien, dan lebih banyak darah ditarik ke tubuh. Ini juga tidak terlalu bagus." Petik 2. Faktanya, sangat sedikit darah yang diambil untuk tes laboratorium. Xia Ruofei hanya memberikan saran tentang hal ini. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dalam perawatannya. Liang Qichao tidak perlu terlalu sering memeriksa tes laboratorium. Dan Liang Qichao dengan cepat berkata, ya, saya rasa saya bisa memeriksanya setiap beberapa hari. Sangat menyakitkan bagi Liang Qichao untuk ditusuk setiap hari, dan kemudian beberapa tabung darah diambil. Qi Huan mengangguk dan berkata, "Saya pikir tidak apa-apa. Dan pengobatan Tuan Liang didasarkan pada Tuan Xia. Kata-kata Anda adalah nasihat dokter, dan klinik kami harus bekerja sama sepenuhnya hari ini." Dia telah belajar sejak kemarin dan belum keluar. Jennifer berkata, "Aku memberinya makanan 2 kali untuk memastikan dia masih hidup." Xia Ruofei terkejut, lalu tertawa, dan berkata, "Saudara Tang terlalu keras. Aku akan pergi menemuinya. Biarkan dia istirahat hari ini." Jennifer berkata, "Sayang sekali dia begadang di usianya." "BXCC, mengerti," kata Xia Ruofei. Dia berjalan ke pintu ruang kerja, mengetuk pintu, dan berkata dengan keras, "Saudara Tang, ini aku, Xia Ruofei." Ada suara langkah kaki di ruang kerja, dan kemudian pintu ruang kerja terbuka tiba-tiba, dan Tang Yitian, dengan rambut acak-acakan dan mata merah, muncul di pintu. Melihat wajah terhormat Tang Yitian, Xia Ruofei juga terkejut, dan berkata, "Saudara Tang, kamu telah tinggal selama 2 malam. Apakah kamu ingin mati?" "Saya baik-baik saja." Semangat Tang Yitian masih relatif bersemangat, dia berkata sambil tersenyum, "Saya pada dasarnya telah menyelesaikan rencananya, dan kandidat gelombang pertama juga telah dipilih pada awalnya. Saya sedang mempersiapkan 2 hari ini bersama Steve Gardner. Lini bertemu, Mi Hemi, masuk dan katakan," kata Xia Ruofei. Setelah dia dan Tang Yitian memasuki ruang kerja, mereka langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol porselen dari tas. Air Lingtan yang sebenarnya diambil dari ruang Lingtu diserahkan kepada Tang Yitian, dan berkata, "Saudara Tang, kamu minum ini sebotol air dulu." Petik 2. Air Space Lingtan dapat mempercepat pemulihan energi mental bagi orang awam. Efek pemulihan energi juga sangat baik, jauh lebih kuat daripada minuman fungsional apapun yang ada di pasaran. Seperti peternakan tingkat dewa, harap kumpulkan, peternakan tingkat dewa memiliki kecepatan pembaruan tercepat. Xia Ruofei mengangguk,
dan berkata, Anda dapat mendiskusikan hal-hal ini. Orang-orang profesional melakukan hal-hal profesional, dan saya, orang awam, tidak akan ikut campur. Tang Yitian tersenyum dan berkata, kamu malas. Kamu juga pemilik perusahaan besar. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa-apa tentang operasi bisnis? Aku benar-benar tidak memahaminya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, perusahaan Taoyuan, aku tidak pernah bertanya tentang masalah khusus ini, dan mereka juga diserahkan kepada tim profesional. Saudara Tang, kamu dapat melakukan lebih banyak. Bagus, bagus. Tang Yitian berkata sambil tersenyum, tapi, dengan cara ini, Guerrero Galini mungkin harus menjaganya terlebih dahulu, untuk menghindari keluarga Galini dari kekacauan dan cabang tambahan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, biarkan dia hidup selama 2 bulan lagi, dan saya akan menanganinya secara pribadi saat itu. Termasuk Steve Galini, Xia Ruofei tidak berniat untuk menahannya. Perilaku kedua bersaudara tersebut telah menyentuh garis bawah Xia Ruofei. Mereka menggunakan metode pembunuhan untuk menangani Liang Qichao, yang berarti mereka berada dalam daftar kematian. Xia Ruofei berdiri dan berkata, baiklah, Saudara Tang, Anda dan Steve akan bekerja dalam suatu divisi kerja. Anda tidak perlu memberi tahu saya tentang hal-hal ini di masa depan, dan saya tidak ingin tahu, dengan cara ini, Anda sebaiknya membuat saluran komunikasi aman Anda sendiri. Petik 2. Itu pasti. Tang Yitian berkata, Steve Galini akan tinggal di Sydney dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Dia memiliki properti di Sydney, tidak jauh dari rumahku, dan dia sering melakukannya musim ini. Semua orang akan tinggal di Sydney untuk sementara, jadi tidak mengganggu. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menghubungi Anda saat itu. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kalau begitu tidak ada yang salah, ayo kembali. Kemudian dia berkata kepada Steve Galini, Steve, kamu harus cepat menyelesaikan sesuatu dengan yayasan, dan kemudian kamu harus meminta sesuatu kepada Tuan Tang pada waktunya, mengerti? Ya, Tuan, kata Steve Galini segera. Xia Ruofei mengangguk, dan mengenai jimat tersembunyi pada dirinya dan Tang Yitian, lalu keduanya keluar dari Galini Manor. Di luar Manor, keduanya berganti ke Obsidian Flying Boat dan segera kembali ke Sydney. Setelah tiba di rumah, Tang Yitian mengundang Xia Ruofei ke ruang kerja. Mengambil daftar dari meja dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, dan berkata, Ruofei, ini adalah daftar yang saya buat selama 2 hari terakhir. Semuanya benar-benar dapat diandalkan dan profesional. Semua aspek dapat diperoleh. Saya berencana menggunakan kelompok orang ini sebagai tim untuk mengoperasikan yayasan rahasia ini. Petik 2. Xia Ruofei melihat sekilas daftar itu, pada dasarnya dia tidak mengenal orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah keturunan Cina, dan beberapa dari mereka adalah orang asing. Dia mengangguk dan berkata, karena Kakak Tang telah memilih orang yang baik, maka cepatlah dan atur agar aku bertemu dengan mereka. Ngomong-ngomong, kamu belum mengungkapkan berita itu kepada mereka. Tentu saja, sebelum Anda memutuskan, bagaimana saya bisa membocorkan sedikit berita. Tang Yitian berkata, masalah ini terlalu penting untuk ceroboh. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu telah memilih orang itu terlebih dahulu. Bagaimana jika mereka tidak mau melakukannya? Tidak, Tang Yitian berkata sambil tersenyum, saya dapat memilih mereka, mereka harus patuh kepada saya, termasuk 3 orang Australia di dalamnya. Saya mengatakan kepada mereka untuk pergi ke timur, dan mereka pasti tidak akan berani pergi ke barat. Dari petik 2, tidak apa-apa, Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Jika Anda terbang, maka saya akan mengatur agar mereka datang dan menerima wawancara Anda. Tang Yitian bertanya, sekitar setengah dari orang-orang ini berada di Sydney, dan yang lainnya akan tiba dengan pesawat, pada dasarnya pada hari yang sama. Kalau begitu cepatlah. Xia Ruofei berkata, jika kamu bisa mengaturnya, yang terbaik adalah bertemu hari ini. Tidak masalah. Tang Yitian berkata, aku akan pergi memberitahu dan membiarkan mereka semua datang ke rumahku. Oke, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika saatnya tiba, saya akan berbicara sendiri-sendiri, dan Anda akan menyiapkan kamar untuk saya. Oke, Tang Yitian berkata, lalu mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan berkata, ini sudah larut,
mari kita makan siang dulu, dan kamu akan mulai wawancara sore hari. Mereka dari tempat lain mungkin tidak datang sampai malam. Petik 2. Tidak apa-apa, Xia Ruofei berkata, sangat tidak mungkin mengatur satu kelompok siang ini, dan satu kelompok besok. Dia harus tinggal di Sydney selama beberapa hari lagi. Dia bermaksud untuk memberikan Liang Qichao 3 perawatan lagi, dan kemudian meninggalkan sekumpulan salep yang dicampur dengan kelopak bunga Lingxin agar Liang Qichao dapat terus menggunakannya, dan dia dapat kembali ke Pulau Taoyuan untuk latihan. Kalau begitu sudah diputuskan, Tang Yitian berkata, pergi. Ayo makan dulu. Xia Ruofei dan Tang Yitian makan siang bersama di restoran, dan Tang Yitian mengatur kamar untuk Xia Ruofei sehingga dia bisa tidur siang dulu. Sekitar pukul 2 siang, Tang Yitian membangunkan Xia Ruofei melalui telepon internal. Ruofei, semua orang di Sydney ada di sini, jika Anda beristirahat dengan baik, Anda dapat bertemu dengan mereka. Aku akan bangun, tunggu 2 menit. Kata Xia Ruofei. Dia bangun untuk mandi, mengganti pakaiannya, dan keluar dari kamar tamu. Tang Yitian menyapanya dan berkata, ada ruang pertemuan kecil di sana. Anda akan menemui mereka di sana ketika waktunya tiba. Saya akan membiarkan mereka masuk satu persatu secara berurutan. Saudara Tang sangat bijaksana, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tang Yitian secara pribadi membawa Xia Ruofei ke ruang konferensi kecil, dan kemudian keluar dan memimpin seorang pemuda berusia 27 tahun ke dalam ruang konferensi, tersenyum dan berkata, Ruofei, bicarakanlah. Aku akan melanjutkan. Mereka adalah semua jika nomor sudah diatur, yang satu akan masuk setelah berbicara dan yang lainnya. Petik 2. Bagus. Ada broter Lao Tang. Xia Ruofei tersenyum bagaimana Tang Yitian menangani Lin Xiaoguang. Xia Ruofei tidak peduli lagi setelah makan malam, dia dan Tang Yitian dan istrinya kembali ke kamar untuk berlatih setelah mengobrol singkat. Keesokan paginya, dia langsung pergi ke klinik Qi, memeriksa Liang Qichao, dan kemudian menjalani perawatan lain. Cedera Liang Qichao telah meningkat pesat, dan pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa dia sudah keluar dari bahaya, yaitu, bahkan jika dia dirawat oleh rumah sakit biasa mulai sekarang, tidak ada masalah, dan risiko amputasi kedua kakinya adalah relatif rendah. Hanya di rumah sakit, efek pemulihannya pasti tidak sebaik perawatan pribadi Xia Ruofei, tujuannya tidak hanya untuk menjaga kaki Liang Qichao, tetapi untuk mengembalikan kondisi Liang Qichao sebelum cedera. Gol seperti itu, bahkan yang teratas tim bedah pasti tidak akan berani mengemas tiket, lagi pula, cedera Liang Qichao terlalu serius. Oleh karena itu, Xia Ruofei akan terus bertanggung jawab atas perawatan Liang Qichao di masa mendatang, tetapi dia tidak akan dihabiskan di sini sepanjang waktu. Setelah merawat Liang Qichao, Xia Ruofei kembali ke istana Tang Yitian. Calon yayasan angkatan kedua yang datang dari tempat lain juga berkumpul di manor yang terjauh konon berasal dari Selandia Baru. Xia Ruofei segera datang ke ruang pertemuan kecil dan berbicara dengan mereka satu per satu. Setelah lebih dari 1 jam, 17 kandidat telah disaring. Menurut kriteria Xia Ruofei, ada 15 orang yang memenuhi syarat. 2 lainnya bukanlah jenis yang masuk dengan motif tersembunyi, tetapi jenis yang tidak cukup kuat, atau memiliki kelemahan yang jelas di tubuh mereka, dan mudah digunakan oleh orang lain. Secara umum, visi Tang Yitian masih sangat akurat. Sejujurnya, Tang Yitian sangat gugup di pagi hari, dan tidak sampai dia mengetahui hasil akhir dari Xia Ruofei, dia diam-diam menghela nafas lega. Munculnya Lin Xiaoguang kemarin telah membuatnya sedikit terbakar. Bagaimanapun, keduanya adalah teman keluarga, generasi ayah Lin Xiaoguang telah melayani keluarga Tang, dan lelaki tua itu masih hidup. Tang Yitian telah mengenal Lin Xiaoguang sejak dia masih kecil. Dia belasan tahun lebih tua dari Lin Xiaoguang. Pada saat itu, dia adalah saudara tertua di antara sekelompok anak-anak. Sekarang Lin Xiaoguang mengkhianati keluarga Tang dan mengkhianatinya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan untuk ditangani. 20 atau 30 orang ini dipilih dengan cermat olehnya, siapapun yang memiliki masalah bukan hanya masalah wajahnya, tetapi juga pukulan emosional. Untungnya, dalam kelompok orang ini sekarang, tidak ada anak kedua dari 5 bersaudara. Bahkan jika Xia Ruofei menilai bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan, tidak ada masalah untuk terus melayani perusahaan Tang Yitian.
Namun, dengan kesimpulan Xia Ruofei, Tang Yitian pasti tidak akan berani mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting. Setelah membantu Tang Yitian menyaring semua personel, Xia Ruofei menyerahkan daftar itu kepada Tang Yitian, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara Tang, tugas di pihak saya sudah selesai. Selebihnya terserah Anda. Steve Galini Anda tidak perlu khawatir di sana, dia pasti tidak akan punya ambisi, sebut saja apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Tang Yitian mengangguk dan berkata, "Kamu telah melewati mata rantai paling kritis. Pada titik ini, kemungkinan sukses sangat tinggi. Jangan khawatir." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Jika terjadi kesalahan, jangan khawatir. Saya tahu bahwa industri biji besi di Australia sangat dalam, dan perusahaan pertambangan besar lainnya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika beritanya bocor, itu mungkin merugikan Anda. Karena beberapa ancaman keamanan, itu juga akan berdampak besar pada industri Anda sendiri. Tetapi jika ini terjadi, Anda dapat memberitahu saya sesegera mungkin. Masalah besarnya adalah memasukkan semuanya ke dalam pot, bagaimanapun, saya pikir tidak terlalu sibuk untuk menjadi terlalu besar." Petik 2. Di kalimat terakhir, Xia Ruofei berkata dengan kejam, bahkan jika itu adalah pahlawan seperti Tang Yitian, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Dia mengangguk dan berkata, "Sesuai rencana yang saya diskusikan dengan Steve Galini, selama tidak ada kelalaian besar di tingkat operasional, kemungkinan kebocoran tidak mungkin terjadi. Tapi setelah semuanya selesai, Anda harus berurusan dengan pihak Galini, saudara. Pada saat itu pasti seekor anjing terbang, dan industri yang benar-benar dikendalikan oleh yayasan pasti akan muncul. Tentu saja, pada saat itu, semuanya telah dilakukan, dan yayasan itu sendiri telah menjalani beberapa operasi ekuitas, dan ada probabilitasnya masih tinggi. Tak terlihat di balik layar." Petik 2. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, "Broter Galini harus ditangani, tetapi jika Anda memiliki masalah di sini, saya dapat menahan Steve Galini untuk sementara waktu, tetapi Guerrero Galini, saya tidak. Biarkan dia terus tenang. Setelah transfer aset pada dasarnya selesai, saya akan mulai menyingkirkannya." Petik 2. Jika kamu bisa meninggalkan Steve Galini dulu, itu bagus. Tang Yitian berkata, dia sendiri memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam industri biji besi, dan dia adalah Dinghai Shenzhen dari keluarga Galini. Selama dia masih di sana, keluarga Nagalini tidak akan dikacaukan. Petik 2. Kalau begitu untuk saat ini. 2 bulan, paling lama 3 bulan, singkirkan Guerrero Galini dulu. Xia Ruofei berkata, "Adapun Steve Galini, kapan itu benar-benar cocok, saudara Tang? Katakan padaku, lalu buang dia." Petik 2. Itu bagus, kata Tang Yitian. Tapi, Xia Ruofei berkata dengan tegas, "Kakak Tang, jangan tertipu oleh penampilan Steve Galini yang sekarang tunduk. Ini adalah ular berbisa yang jauh lebih berbahaya daripada anjing gila seperti Guerrero, tapi dia benar-benar hanya di bawah kendali saya. Dan saya juga bertanya kepadanya tentang beberapa sejarah gemilang masa lalunya. Hal-hal buruk yang telah dia lakukan tidak mati 100 kali. Anda pasti tidak memiliki simpati untuknya." Petik 2. Kemana kamu berpikir untuk pergi? Tang Yitian tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ruofei, saudara, saya dibesarkan di geng sejak saya masih kecil, dan saya memasuki mal yang menarik tepat setelah lulus dari perguruan tinggi. Bagaimana caranya? Dapatkah saya begitu naif? Jangan khawatir, selama kondisi di sini izinkan saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin dan membuang Steve Galini. Saya telah berada di Australia selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak tahu bahwa orang ini sudah mati?" Xia Ruofei segera menemukan Qi Huan. Ketika Qi Huan mendengar bahwa Xia Ruofei ingin mengeluarkan Liang Qi dari halaman, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut dan tidak bisa tidak membujuk beberapa kata. Bagaimanapun, meskipun cedera Liang Qichao telah membaik, itu masih jauh dari tingkat penyembuhan di rumah. Jelas jauh lebih aman di rumah sakit, dan keadaan darurat apapun dapat ditangani tepat waktu. Namun, sikap Xia Ruofei sangat tegas, dan Qi Huan tidak bisa membujuknya lagi. Bagaimanapun, Xia Ruofei berbeda dari keluarga pasien biasa. Tang Yitian secara pribadi mengatur untuknya dan juga bertanggung jawab untuk perawatan pasien. Klinik hanya menyediakan tempat,
Karena Xia Ruofei meminta untuk memulangkan pasien, dia pasti punya melakukannya. Tidak bisa berhenti. Jadi, Qi Huan segera meminta ambulans di klinik untuk mempersiapkan pemindahan pasien. Dan Xia Ruofei memanfaatkan waktu ini untuk memanggil ayahnya Tang He, yang berada jauh di Amerika Serikat. Dan memberitahunya bahwa cedera Liang Qichao telah menjadi stabil dan bahwa tim bedah dari Amerika Serikat tidak perlu tinggal di Sydney sepanjang waktu, dan bisa pulang. Orang tua Tang juga sangat senang setelah mendengarkan. Dia sangat puas dengan Liang Qichao, sepupu dan cucu laki-lakinya. Elder Tang He tidak memiliki anak. Puluhan miliar kekayaannya pasti akan diwarisi oleh beberapa junior keluarga Liang. Adapun kepada siapa kepala besar itu dibagikan, Elder Tang telah menyelidiki beberapa junior, termasuk Liang Qichao. Faktanya, posisi Liang Qichao dalam benaknya menjadi semakin penting. Jika Liang Qichao menjadi cacat kali ini, dia pasti tidak akan dapat mewarisi bisnis keluarga besar Tuan Tang. Jika ini hasilnya, Tuan Tang dirinya juga akan begitu. Saya merasa sangat menyesal. Orang tua Tang He juga bertanya tentang situasi Wonderland Farm dengan prihatin, dan Xia Ruofei juga membiarkannya rileks. Tentu saja tidak nyaman untuk menceritakan kepadanya cerita di dalam. Xia Ruofei hanya mengatakan bahwa seseorang telah diminta untuk berkoordinasi. Saat ini, keluarga Galini telah menangguhkan semua tindakan di Wonderland Farm, dan tindak lanjutnya harus dapat berkoordinasi. Elder Tang juga sangat senang ketika dia mendengarnya, dan berulang kali berkata bahwa dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemegang saham. Setelah Xia Ruofei mengobrol dengan Tang He, ambulans di Qi Huan sudah siap, jadi Xia Ruofei berbicara dengan Tang He dan menutup telepon. Dia secara pribadi mengirim Liang Qichao ke ambulans, dan Dafra mengikutinya dengan ambulans. Selain itu, agar aman, para penjaga bersenjata yang dikirim oleh negeri dongeng juga mengendarai dua kendaraan, satu mengemudi di depan dan yang lainnya mengikuti ambulans. Melihat ambulans yang membawa Liang Qichao keluar dari pintu klinik, Xia Ruofei mengucapkan terima kasih kepada Qi Huan, dan kemudian meninggalkan klinik. Dia menemukan tempat yang tenang di dekatnya, langsung mengeluarkan Obsidian Flying Boat, dan melompat ke Flying Boat. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk perlahan-lahan terangkat ke udara, tetapi alih-alih terbang langsung ke arah Pulau Taoyuan, dia menemukan ambulans dan mengikuti di udara tanpa terburu-buru, meskipun Steve Galini sudah mengikuti. Guerrero mengatakan bahwa tindakan tersebut harus ditangguhkan sementara, tetapi Xia Ruofei tidak bisa berharap Guerrero, orang gila, akan benar-benar mengeksekusinya. Sekarang tubuh Liang Qichao sangat rapuh. Jika Guerrero benar-benar melakukan serangan lagi di jalan, maka Liang Qichao benar-benar bersendawa. Ambulans sedang melaju di jalan, dan kecepatan Obsidian Flying Boat secara alami sangat lambat. Namun, Xia Ruofei sangat sabar, jadi dia melambat dan mengikuti perlahan. Bahkan, dia sendiri duduk di ruang kontrol dan mengeluarkan buku untuk dibaca dengan santai. Itu hanya sebagian dari pikirannya untuk mengendalikan kapal terbang dan memantau ambulans. Terjadi, sampai ambulans melaju ke gerbang Wonderland Farm, Xia Ruofei tidak merasa lega. Penjaga di farm hari ini juga sangat ketat. Bahkan jika Guerrero benar-benar cukup gila untuk mengabaikan perintah kakaknya Steve Galini, dia tidak akan pernah bisa menyerang Wonderland Farm. Dampak yang akan ditimbulkannya sangat buruk, bahkan untuk Gali. Keluarga Nepal sangat kuat, dan sulit untuk menutupi suara-suara yang berskala luas. Jadi, selama dia memasuki Wonderland Farm, Liang Qichao aman. Pikiran Xia Ruofei bergerak sedikit, dan perahu terbang obsidian dengan fleksibel melintasi busur di udara, dan kemudian kecepatannya juga meningkat secara tiba-tiba dan terbang menuju Pulau Taoyuan. Dari Australia ke Pulau Taoyuan, perjalanannya relatif singkat. Xia Ruofei meningkatkan kecepatan Obsidian Flying Boat hingga ekstrim dan mencapai langit di atas Pulau Taoyuan dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan sedikit gerakan dalam pikirannya, formasi Taisu Suan King tiba-tiba membelah saluran, dan perahu terbang Obsidian secara fleksibel mengebor ke dalam formasi besar di sepanjang saluran ini, dan penghalang pelindung dengan cepat menutup setelah perahu terbang Obsidian memasuki bagian dalam, menjadi pesona yang lengkap lagi. Xia Ruofei menurunkan kapal terbang di atap gedung Yan Huang. Zheng Yongshu dan yang lainnya juga menemukan Obsidian Feizu kembali untuk pertama kalinya,
tetapi Xia Ruofei dengan cepat berjalan dari atap dan berjalan langsung menuruni tangga satu lantai, dan datang ke suite super besar miliknya. Song Wei dan Ling Qingsui baru saja keluar dari kamar ketika mereka melihat Xia Ruofei berjalan mendekat. Keduanya menunjukkan sedikit kejutan, dan Song Wei berkata, "Saya kembali. Kali ini cukup cepat. Saya pikir ini akan menjadi beberapa hari lagi. Masalah di sana belum selesai, tapi tidak ada yang salah denganku untuk saat ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Aku harus berkonsentrasi pada pelatihan sebentar, dan aku akan menanganinya dalam 2 atau 3 bulan." Selanjutnya, Xia Ruofei bertanya lagi, "Haoran tidak buruk di sini, kan? Anak ini berperilaku sangat baik." Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, "Kita tidak membutuhkan kita untuk menjaganya sama sekali. Aku tidak menyangka orang kaya seperti itu akan menjaga dirinya sendiri dengan sangat baik." "Itu bagus," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Pada saat ini, Zheng Yongshu dan Tang Haoran juga telah mencapai level ini. Begitu Tang Haoran melihat Xia Ruofei, dia segera bergegas dan berteriak, "Tuan, apakah Anda kembali?" Zheng Yongshu dengan cepat dan hormat menyapa Xia Ruofei. Xia Ruofei pertama tersenyum dan mengangguk ke arah Zheng Yongshu, lalu mengusap rambut Tang Haoran, dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Aku harus bekerja keras juga." "Ngomong-ngomong, ibumu membuat banyak kue kecil untukmu," tanya aku. "Membawamu makan." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mengeluarkan sekantong besar kue kecil dari ruang Lingtu, dan menyerahkannya kepada Tang Haoran.